Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat beserta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul walaupun secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tak lupa pula kita haturkan selawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang begitu besar jasanya untuk kita, Nabi yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu zaman ad-dinul Islam seperti yang sedang kita rasakan bersama saat ini. Adik-adik semua, teman-teman Ikaman Sabi, Ikatan Alumni MAN 1 Bima, ini merupakan salah satu program dari kepengurusan Ketua Umum Rizita Ayu Kusuma Putri di periode kepengurusan 2021 hingga 2022, di mana salah satu program unggulannya yaitu sekolah desain. Salah satu kelasnya adalah kelas advance, di mana di kelas advance ini kita akan lebih banyak membahas tentang teori-teori desain, yang insya Allah teori-teori desain ini nantinya akan sangat berguna bagi adik-adik yang masuk dalam Ikaman Sabi yang nantinya akan terjun ke dunia kerja, dan teori-teori dasar tentang desain, branding, dan marketing seperti ini nanti akan sangat berguna dalam membangun karir dan membangun bisnis ke depannya. Nah, salah satu topik yang cukup penting yang perlu kita ketahui dalam membangun branding tersebut, desain tersebut adalah mengenai warna. Dan di video ini kita akan coba-coba membahas tentang analisis kekuatan warna dalam mempengaruhi persepsi manusia secara visual. Saya Miftahul Sururil Alan selaku tutor dari kelas advance kelas desain ini insya Allah akan menjelaskan lebih rinci kepada adik-adik, dan semoga pengetahuan ini bermanfaat ke depannya. Oke, langsung saja mari kita mulai. Mari kita mulai dengan definisi warna. Kira-kira apa sih warna itu? Warna adalah suatu fenomena alam yang terjadi karena adanya unsur cahaya, objek, dan observer, mata atau alat ukur yang kemudian menjadi kesan dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda sehingga menampilkan spektrum warna berdasarkan pengalaman dari indera penglihatan. Intinya, warna itu adalah sesuatu yang dilihat oleh mata, sesuatu yang dilihat oleh mata dan menimbulkan kesan atau emosi tertentu atau citra atau persepsi tertentu yang timbul dalam pikiran manusia. Contohnya adalah seperti ini. Kalau misalnya kita pergi ke toko baju, pasti salah satu aspek penting yang kita pertimbangkan adalah warna. Kenapa? Karena memang warna itu salah satu pertimbangan utama dalam keputusan pembelian produk. Dalam salah satu penelitian itu pernah dikatakan bahwa 85% keputusan pembelian suatu produk itu pasti salah satu aspek utamanya adalah pertimbangan dalam pemilihan warna. Kadang banyak juga orang yang membeli itu bukan karena harganya tapi karena warnanya. Kalau misalnya kita ke toko buku misalnya juga, walaupun ada dua buku yang sama, tapi karena satunya itu punya cover yang lebih bagus, yang lebih menarik desainnya dari segi warnanya juga, maka kita akan cenderung tertarik untuk buku yang memiliki desain yang bagus seperti itu dibandingkan buku yang lain, walaupun mungkin keduanya punya isi yang kurang lebih sama. Nah, di pria juga kita sering menyadari bahwa kendaraan-kendaraan mewah itu sering menggunakan warna hitam, karena warna hitam itu salah satu warna yang memiliki citra kesan berwibawa, kesannya itu mewah, eksklusif, pokoknya laki banget. Dan warna ini juga di dalam dunia branding, dalam dunia marketing itu sangat berperan penting, karena warna itu menentukan arah bisnis ke depannya. Bagaimana suatu brand atau suatu merek perusahaan itu dikenal oleh masyarakat, itu juga bisa melalui warna. Nah, kita kenal juga jenis-jenis warna ya. Yang pertama adalah warna primer. Warna primer itu warna yang menjadi warna dasar
yang membentuk jutaan warna lainnya. Dan kita mengenal 3 warna utama, yaitu warna merah, kuning, dan biru. Dan ini menjadi warna dasar bagi hampir semua warna. Nah, kalau bagaimana jadinya kalau warna primer itu digabungkan? Warna primer digabungkan dengan warna primer akan menghasilkan warna sekunder. Contohnya, kuning tambah biru jadinya hijau, merah tambah biru jadinya ungu, dan merah tambah kuning jadinya oranye. Nah, warna baru yang terbentuk dari hasil 2 warna primer sebelumnya disebut sebagai warna sekunder. Kemudian ada juga yang namanya warna tersier. Warna tersier ini merupakan warna yang terbentuk dari gabungan warna primer dan warna sekunder. Seperti ini contohnya ya. Warna tersier. Nah, kemudian mari kita lihat jenis pencampuran warna. Ada 2 jenis pencampuran warna, yaitu warna RGB dan warna CMYK. Warna RGB ini sering dikenal juga dengan warna aditif, dan warna CMYK ini sering disebut juga dengan warna subtraktif. Warna aditif itu terdiri dari warna merah, kemudian warna hijau, dan warna biru. Ini biasanya warna yang sering digunakan dalam dunia percetakan. Oke, kita lihat ya. Ini warna merah, ini warna hijau, dan ini warna biru. Makin ke dalam, ini warnanya makin cerah, putih yang di dalam. Berbeda dengan warna CMYK, C itu singkatan dari cyan, magenta, dan kuning. Di dalamnya ini warnanya adalah hitam. Dan bisa kita lihat kebalikannya. Kalau cyan ditambahkan dengan magenta, hasilnya adalah biru. Biru yang seperti ini. Terus kalau cyan ditambah dengan kuning, hasilnya adalah green. Green itu green yang ini. Dan magenta ditambah kuning, yang ini jadinya adalah merah. Merahnya merah yang ini. Begitu pula dengan sebaliknya. Kalau merah tambah hijau, jadinya kuning. Kuning yang ini. Terus biru tambah hijau, jadinya biru cyan seperti ini. Dan merah campur biru jadinya ungu. Ungunya itu ungu kayak mirip-mirip magenta. Nah, itu saling bertolak belakang ya. Dan warna aditif ini lebih banyak digunakan dalam proses digital. Dan kalau yang ini lebih sering digunakan dalam proses percetakan. Nah, itu ya. Kemudian kita next slide. Ada juga yang namanya warna hangat dan warna dingin. Warna hangat ya ini warna-warna yang benar-benar menunjukkan kesan kecerahan, kemudian energi, aksi, dan semangat. Biasanya ditunjukkan oleh warna-warna hangat seperti ini. Jadi dalam satu roda warna itu kalau kita potong 2, setengah lingkarannya itu merupakan warna hangat. Berbeda dengan warna dingin, warna-warna ini dia sering diidentikan dengan ketenangan, kedamaian, dan ketentraman. Warna-warna ini biasanya digunakan dalam perusahaan-perusahaan yang bernuansa kedamaian, organisasi-organisasi relawan. Nah, seperti itu biasanya sering menggunakan warna-warna yang tenang seperti ini. Nah, kemudian kita juga mengenal variasi kecerahan warna. Nah, kalau warna murni atau warna asli itu namanya hue. Hue ini warna asli. Kemudian ada yang namanya shade. Shade itu merupakan hue tapi dengan tambahan warna hitam. Misalnya ini nih, warna kuning. Tapi setelah ditambahkan shade, kuningnya itu jadi semakin gelap. Kemudian ada juga yang namanya tone. Kalau shade itu kita tambahkan hitam, maka di tone ini kita tambahkan abu-abu. Dan kalau tint, itu kita tambahkan warna kuning. Jadi kita perlu mengenal ini ya. Hue, shade, tone, dan tint. Nah, kalau hue dikombinasikan dengan shade, tone, dan tint, maka warna di dunia ini akan sejumlah 16 juta warna. Nah, ini contoh dari kombinasi tint, shade, dan tone dalam sebuah warna.
Misalnya ini warna dasarnya adalah oranye, kode warna yang sama yaitu FF9900. Kalau tint, makin ke kanan, warna dasarnya ini akan semakin cerah. Karena tint ini kita tambahkan putih. Kalau shade, adding black to a pure hue, kita menambahkan hitam pada hue yang murni. Semakin ke kanan ini semakin hitam. Dan kalau tones, kita menambahkan gray atau abu-abu, sehingga semakin ke kanan ini semakin mengabu. Nah ini ya hue, warna murni. Nah kita juga mengenal yang namanya teori warna Munsell. Jadi dalam teori warna Munsell ini, warna itu digambarkan sebagai sebuah tabung berbentuk 3 dimensi, di mana semakin ke atas semakin cerah, semakin ke bawah semakin gelap. Kemudian ini hue-nya, warna dasarnya, dan semakin keluar ini semakin tergradasi warnanya. Nah, ini juga ada yang namanya kode warna. Kode warna itu merupakan kode yang memudahkan agar suatu warna atau suatu pixel itu mudah didefinisikan nantinya. Dan kita mengenal beberapa jenis kode warna. Ada yang berbentuk triplet heksadesimal, ada juga heksadesimal only dan decimal only. Nah ini ya, contohnya warna hitam. Kalau kita notasikan dalam bentuk triplet heksadesimal, maka kodenya adalah hashtag 06 kali. Itu artinya merupakan heksadesimalnya, R-nya itu 00, red-nya, green-nya itu 00, dan B-nya itu 00. Dan ini yang menyebabkan kenapa warna itu bisa sangat banyak, karena kombinasi dari 0 sampai 255 itu totalnya 256, R-nya 256, G-nya 256, dan blue-nya 256. Totalnya itu bisa menghasilkan 16 juta warna lebih. Nah, kemudian kita masuk ke skema warna. Skema warna itu ada beberapa jenis, ada monokromatik, ada analogous, ada complementary, split complementary, triadic, dan tetradic. Nah, ini beberapa contoh skema warna. Kalau monokrom itu hanya satu warna. Contohnya ini, kita hanya mengambil warna biru, tapi birunya ini semakin ke kanan itu semakin cerah. Jadi satu warna tapi terdegradasi seperti ini. Bedanya dengan analogous, kalau monokrom itu satu warna, analogous itu beberapa warna yang bertetanggaan. Nah, ini kan warna-warna yang bersebelahan. Sehingga nanti dalam membentuk degradasi, itu warnanya tidak terlalu kontras, masih mirip-mirip. Tidak terlalu menyakitkan mata. Yang kontras itu yang ini, yang complementary, karena dia bertolak belakang. Antara yang ini sama yang ini bertolak belakang. Kemudian, ada juga yang namanya split complementary. Split complementary itu gabungan dari dua warna analogous yang berdekatan ini sama satu warna. Sehingga yang ini nanti bertolak belakang sama yang ini, dan ini bertolak belakang sama yang ini. Nah, kalau triadic itu tingkat bertolak belakangnya itu sama, sehingga tingkat kekontrasan dari tiga warna ini lebih kurangnya sama. Karena sama-sama membentuk sudut 120 derajat. Kalau tetradic, yang ini analogous, yang ini analogous ya, saling-saling bertetanggaan, tapi dia bisa bertolak belakang juga. Jadi ini sama ini bertolak belakang, ini sama ini bertolak belakang. Oke, ini namanya double complementary atau tetradic. Nah, ini yang tadi ya, ini cuma beda gambar aja tapi selebihnya sama. Complementary itu bertolak belakang, monologous itu artinya satu warna yang terdegradasi. Kemudian ada yang triadic yang sama sudutnya, ada yang analogous beberapa warna yang bersebelahan, dan tetradic atau yang sering disebut juga double complementary. Nah, ini ya skema warna monokromatik tadi itu yang segaris, ini juga segaris, cuma beda gelap terangnya aja. Ini kalau dilihat dalam plat warna ini, merahnya ini ya, merahnya ini masih satu warna merah, cuma beda tingkat kecerahannya aja.
Nah, birunya juga seperti ini sama. Oranyenya juga ini masih segaris warnanya, cuma beda tingkat kecerahannya aja. Ini ya, kalau dalam roda warna dari luar ke dalam, makin ke dalam itu makin terang. Nah, ini tadi ya, merah, cuma beda ininya aja, tingkat warna yang ditambahin. Kalau ditambah putih ini ke kanan semakin terang, ini kalau ditambah abu semakin mengabu, dan kalau ditambah hitam ini semakin menghitam. Terus di sini juga kita bisa melihat sebuah lukisan. Ini lukisan monokrom. Ini satu warna tapi cuma beda gelap terangnya aja. Makanya gambar pemandangan pegunungan ini disebut sebagai lukisan monokromatik. Ini contoh lain lukisan monokromatik, lukisan hutan pohon cemara ini, dimana warnanya itu masih satu warna. Ini ya, palet warna yang digunakan. Begitu pula dengan ini lukisan di danau, masih disebut sebagai lukisan monokromatik juga, karena warnanya satu, cuma beda degradasinya saja. Oke, kemudian ini yang tadi warna analogos, warna-warna yang bersebelahan, yang menggunakan satu warna di roda warna dan dua warna di sebelahnya. Nah, ini contoh desain rumah, desain kamar yang menggunakan skema warna analogos. Karena beberapa warna yang berdekatan dipilih dan dikombinasikan dalam berbagai macam perabot interior kamar sehingga kesannya itu sangat cerah, sangat hangat ya. Nah, ini tadi yang komplementer, warna yang bertolak belakang. Contohnya ini merah dengan hijau, ungu dengan hijau muda, terus ungu dengan kuning. Ini kalau digabung ini sangat kontras jadinya nanti. Oke, itu ya. Split complementary. Nah, ini tadi yang kalau tiga warna untuk memperluas kontrasnya seperti itu. Yang triadik dan tetradik. Kalau yang triadik itu tiga warna. Kalau yang tetradik itu yang 4 warna. Dan ini beberapa contoh logo. Yang ini analogos, warna yang berdekatan ini ya contohnya. Terus ini split complementary, yang ini split complementary. Terus ada yang triadik, diterapkan di Mozilla dan Burger King. Ini dia Burger King. Terus ada juga yang complementary, yang bertolak belakang. Nah, ini contohnya yang bertolak belakang. Atau 7up ini, do more with 7up. Nah, ini bertolak belakang juga. Dan tidak hanya dalam desain spanduk ataupun logo, skema warna seperti ini juga digunakan dalam dunia fashion. Nah, ini contoh yang monokrom. Karena dia satu warna, makanya ini sering disebut juga dengan matching. Jadi baik itu gaun, tas, kemudian jilbab, semuanya itu menggunakan warna yang senada. Nah, cara fashion yang seperti ini juga menerapkan sistem pencampuran warna monokrom. Berbeda dengan komplementer, di mana warna-warna yang digunakan itu mencolok karena dia bertolak belakang warnanya, sehingga sangat menarik perhatian nanti. Dan ini beberapa brand yang kita sudah kelompokkan sejenis sesuai dengan filosofi warnanya masing-masing. Seperti ini, balance, netral, calm di sini ya di abu-abu, terus peaceful, growth and health yang hijau ini, terus trust. Ini setiap warna itu punya kata kuncinya. Nah, yang di luar ini perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem warna colorful. Jadi beberapa warna dalam satu logo mereka. Seperti NBC, Google, Microsoft, dan eBay. Oke, kita coba untuk mempelajari filosofi dari setiap warna. Yang pertama warna merah. Kalau kita melihat warna merah, biasanya kesan yang timbul itu berani, semangat, kemudian ceria, dan biasanya warna merah ini sering digunakan dalam perusahaan-perusahaan makanan. Ya, karena ada penelitian yang menunjukkan bahwa warna merah itu bisa meningkatkan nafsu makan.
Banyak juga timnas-timnas negara-negara yang menggunakan warna merah dalam bendera mereka karena memang itu menunjukkan nasionalisme juga. Dan juga warna merah biasanya sering digunakan di rambu-rambu lalu lintas untuk menunjukkan larangan, seperti dilarang parkir, dilarang jalan. Kalau di lampu merah ya harus berhenti, ya biasanya warna merah yang dipakai. Merah muda juga hampir seperti merah, cuma dia ini tidak terlalu sekuat merah. Merah muda ini ada sedikit lebih soft dan biasanya itu lebih sering digunakan oleh perempuan. Makanya banyak perusahaan atau brand yang menyasar target perempuan itu lebih mendominasikan warna pink dalam brand mereka. Ya, kuning itu lebih banyak menggambarkan tentang semangat, terus kreativitas, imajinasi. Nah, itu sering digunakan dalam warna kuning juga, menggambarkan kebahagiaan, menggambarkan imajinasi ya. Kalau orange itu hampir seperti kuning, cuma kalau untuk lebih menonjol, orange biasanya digunakan karena warnanya yang lebih tua dibandingkan warna kuning. Dan orange ini juga masih bisa kita analogoskan juga dengan kuning dan merah dalam roda warna. Kemudian ungu ini sering digunakan juga dalam brand-brand yang menyasar kalangan perempuan karena biasanya laki-laki itu jarang menyukai warna ungu. Kalau hijau itu menggambarkan ketenangan, dekat dengan alam, persahabatan, kedamaian. Nah, itu ya warna-warna yang sering kesan-kesan yang sering ditunjukkan ketika kita melihat warna hijau. Sangat dekat dengan alam juga karena